Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Aulia Senandung Nacita, dengan NIM 211 FI 03056, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi manusia. Apa sih sistem reproduksi manusia itu? Sistem reproduksi sendiri adalah proses di mana organisme memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Yang terjadi saat sel telur betina bertemu dengan sel sperma jantan lalu meluruh dan membentuk zigot. Nah, selanjutnya yaitu alat reproduksi. Seperti yang bisa dilihat, berikut merupakan gambar alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan juga bagian dalam. Alat reproduksi pria bagian luar terdiri dari yang pertama yaitu penis, berfungsi sebagai tempat keluarnya cairan semen dan juga urin. Yang kedua ada skrotum, berperan untuk mengatur suhu testis agar sperma dapat diproduksi. Yang ketiga yaitu testis, berfungsi memproduksi dan menyimpan sperma, yang selain itu untuk memproduksi hormon testosteron. Dan yang keempat, epididymis, tempat penyimpanan sementara dan pematangan sel sperma yang dihasilkan oleh testis. Selanjutnya yaitu alat reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama ada vas deferens, menghubungkan epididymis dengan rongga panggul serta mengangkut sperma yang sudah matang menuju uretra. Yang kedua yaitu vesicula seminalis. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga yaitu saluran kemih atau uretra, berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang keempat yaitu kelenjar prostat, berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Dan yang kelima yaitu kelenjar Chopper, berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih serta membantu menetralisir tingkat keasaman di saluran kemih. Selanjutnya, proses spermatogenesis yang terjadi pada organ reproduksi pria. Spermatogenesis sendiri dimulai dengan pertumbuhan spermatogonium menjadi sel yang lebih besar, disebut spermatosit primer. Sel-sel ini membelah secara mitosis menjadi dua spermatosit sekunder yang sama besar. Selanjutnya, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis menjadi 4 spermatid yang sama besar. Keempat, spermatid ini berkembang menjadi spermatozoa atau sperma matang yang bersifat haploid. Setelah tahu alat reproduksi pada pria, selanjutnya ada alat reproduksi pada wanita. Berikut gambar alat reproduksi pada wanita. Sama halnya seperti pria, alat reproduksi pada wanita juga terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan juga bagian dalam. Alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama adalah labia majora atau labia mayora, berfungsi menutupi dan melindungi organ reproduksi luar lainnya. Yang kedua adalah labia minora, berfungsi untuk melindungi vagina dan juga uretra. Yang ketiga ada klitoris. Klitoris adalah bagian kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Ia berada di bagian atas pertemuan labia majora dan juga labia minora. Klitoris ditutupi oleh preputium. Dan yang keempat ada kelenjar Bartholin, berfungsi untuk mengeluarkan lendir yang melumasi vagina. Selanjutnya ada alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina, berfungsi menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahirnya bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Selanjutnya ada serviks, yang melindungi rahim dari infeksi, memfasilitasi jalan sperma, serta menghasilkan lendir yang teksturnya akan berubah-ubah. Yang ketiga yaitu ada uterus atau rahim, sebagai tempat janin berkembang hingga siap dilahirkan dan berperan dalam terjadinya menstruasi.
Selanjutnya yaitu ada tuba Fallopi, berfungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infum di bulum atau bagian yang ada di ujung tuba Fallopi menuju rahim. Yang kelima ada ovarium, berfungsi sebagai penghasil sel telur dan juga hormon pada wanita, seperti estrogen dan juga progesteron. Nah, selanjutnya itu ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Dimulai dari oogonium yang bersifat diploid yang membelah secara mitosis menjadi oosit primer yang bersifat diploid. Selanjutnya, oosit primer yang bersifat diploid akan melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan polosit primer. Oosit sekunder yang bersifat haploid akan melakukan pembelahan meiosis 2 menjadi ootit dan polosit sekunder. Sedangkan polosit primer akan membelah menjadi 2 polosit sekunder yang bersifat haploid. 3 polosit sekunder akan menghasilkan degenerasi atau peluruhan. Nah, selanjutnya itu ada proses fertilisasi, yaitu proses peleburan antara sel sperma dengan sel ovum yang telah matang dan menghasilkan zigot. Zigot akan menempel dan implantasi pada dinding uterus dan tumbuh berkembang menjadi embrio dan juga janin. Keadaan demikian disebut dengan masa kehamilan atau gestasi atau nidasi. Berikutnya, pada fase tersebut ada fase perkembangan embrio yang diawali dengan yaitu pertama, beberapa jam setelah fertilisasi zigot akan membelah secara mitosis menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, hingga 16 sel. Selanjutnya, pada hari ketiga atau keempat, terbentuk kelompok sel yang disebut dengan morula. Morula akan berkembang menjadi blastula. Pada hari ke-6 setelah fertilisasi, troboplast akan menempel pada dinding uterus atau proses implantasi dan akan mengeluarkan hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin. Pada hari ke-12 setelah fertilisasi, embrio telah kuat dan menempel pada dinding uterus, serta dilanjutkan dengan fase gastrula. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi pada manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.